Kenapa agamamu dicaci maki orang? Karena kamu mencaci maki agama orang lain. Jadi siapa yang mencaci maki? Ya kamu sendiri. Gara-gara mencaci maki orang lain, akhirnya agama kamu dicaci maki juga akhirnya. Dan Islam menjadi minoritas di dunia ini. Di sini kita mayoritas di Indonesia, di dunia minoritas. Senjata di tangan mereka, ekonomi tangan mereka, untuk ngerusak kamu gampang, dia remek aja kok, habis kayak kerupuk. Shalom sobat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema beragama dengan akal sehat diangkat terkait dengan maraknya hidup beragama yang justru bertentangan dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan untuk membawa kebaikan bagi dunia. Saat ini begitu banyak orang yang membenarkan diri dengan seolah-olah melakukan ajaran agamanya, namun justru membawa kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat, melakukan tindakan deskriptif atau diskriminasi atas nama agama, dan itu menunjukkan bahwa sangat-sangat meleset dari tujuan hidup beragama itu sendiri. Kita sebagai orang percaya diharapkan selalu mengevaluasi diri dengan hidup beragama dengan penuh dengan damai serta toleransi kepada sesama kita. Seperti apa juga dan bagaimana tanggapan Pak Buya Syakur yang selalu menyejukkan hati bagi semua orang, secara khususnya saya secara pribadi, dan saya yakin semua orang percaya juga pastinya menerima setiap hal yang disampaikan oleh Pak Buya Syakur. Seperti apa penjelasan dari beliau, kembali kita akan menyaksikan bersama-sama berikut videonya. Saya menyebut diri, Buya, saya cukup toleran dengan internal agama dan eksternal. Tapi pada saat harus membumikan konsep, kita harus meyakini agama kita benar, tapi dalam nafas yang sama kita harus menghargai orang lain yang meyakini agama mereka benar menurut mereka. Yang jadi persoalan, Buya, bagaimana mewujudkan itu dalam konteks keseharian itu, ya. Karena iya, dalam nafas yang sama kita meyakini agama kita benar, tapi dalam waktu yang bersamaan kita harus menghargai orang lain meyakini agama mereka benar. Itu. Yang pertama apa tadi pertanyaan yang pertama tuh? Yang pertama mungkin pragmatisnya ya Pak Husain, yang tadi melihat sisi pragmatis, implementasinya, toleransi dalam konteks bermasyarakat. Begini aja dah, Anda punya istri cantik kan? Betul nggak? Agama ibaratnya istri lah. Anda yakin istri Anda paling cantik, betul kan? Ya sudah, silakan, tidak ada masalah kok. Ini istriku paling cantik, silakan Anda yakin. Yang pasti silakan, cintailah, sayangilah, rawatlah, perhatikanlah, bahagiakanlah, selesai. Jangan jelek-jelekan istri saya kau anggap tidak cantik. Menurut saya istri juga cantik juga, lebih cantik dari istrimu. Akhirnya kan berantem ini. Ini beragama jangan ngejek-ngejekan istri dong. Ya sudah, kau cantik terima saja, jangan bilang istri. Urusannya apa Anda jelek-jelekan istri saya? Yang istri saya kok yang saya senang. Beragama juga begitu. Jangan menyalahkan agama orang lain, nggak ada urusan kok. Apakah agama kita tidak sempurna kalau kita tidak menjelek-jelekin agama lain? Apakah agama kita tidak cukup kalau kita tidak membenci agama lain? Apa itu rumusnya? Nggak ada. Ya cinta-cintailah, beragama-beragamalah. Lalu apa urusannya? Jadi begini, kenapa agamamu dicaci maki orang? Karena kamu mencaci maki agama orang lain. Jadi siapa yang mencaci maki? Ya kamu sendiri. Gara-gara mencaci maki orang lain, akhirnya agama kamu dicaci maki juga akhirnya. Ya kan persen seperti itu. Jadi beginilah,
Itu tidak akan pernah selesai bahwa kemajmukan agama, pluralitas agama dirawat oleh Allah. Mau ngelawan? Laula daf'ullahi nasa ba'dahum ala ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatu wa masajidu allati yudhkaru fiha ismallahu katsira. Kalau bukan karena dibela oleh agama satu orang dengan orang lain, maka kelenteng-kelenteng, sinagog-sinagog, wasolawatun, dan gereja-gereja, salat gereja, wa masajidun, akan hancur semuanya. Karena Allah membela sampai sekarang semuanya ada. Dan Islam menjadi minoritas di dunia ini. Di sini kita mayoritas di Indonesia, di dunia minoritas. Senjata di tangan mereka, ekonomi di tangan mereka. Untuk ngerusak kamu gampang, dia remek aja kok, habis kayak kerupuk. 21 negara Arab nggak bisa ngelawan Amerika, buruh Amerika. Armada 6-nya saja di Laut Tengah nggak bisa mereka mengalahkan armadanya saja, apalagi ngelawan Amerikanya. Nah, supaya jangan dihancurkan, Allah intervensi membela orang Islam. Negara Islam yang terbelakang, yang bodoh, yang melarat itu dikasih minyak oleh Allah supaya eksis mereka. Dari mulai Maroko, Aljazair, semua sampai Indonesia minyaknya ada. Begitu Filipina nggak ada minyak kok. Apa ini disengaja apa memang kebetulan? Itu laula daf'ullahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Iya, merasa hebat sendiri. Bangkitlah, sudah jangan menyanyikan lagu-lagu lama lah. Iya kan gitu. Kita realistis saja sekarang, kita bangkit yuk gitu. Kita bikin Indonesia yang damai. Baik saudaraku, itulah telah kita dengarkan bersama seperti apa penjelasan dari Pak Buya Syakur yang tentunya sangat sejuk di dalam hati kita sebagai orang yang hidup dengan jiwa toleransi. Hendaklah kita selalu menjadi terang dan garam bagi sesama kita dimanapun kita berada, seperti keinginan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dengan melihat apa yang diinginkan Yesus, kita bisa melihat bahwa dalam beragama dibutuhkan akal yang sehat. Jika hanya berhenti pada menjalankan ritualnya saja, maka itu tak lebih dari upacara fisik semata. Jika hanya mengamalkan nilai tanpa ritus, maka agama berhenti pada konsep dan tidak bisa menjadi saksi bagi sesama. Keselarasan antara nilai ritual perlu sehingga bisa menjadi saksi yang efektif bagi sesama kita. Akal sehatlah yang bisa menyelaraskan keduanya dan membawa berkat bagi sesama. Kiranya kita dimampukan untuk selalu melakukan hal untuk menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah video ini selalu memberi pengetahuan yang baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.